Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah maba'atullah wa talibat. MG kelas 11 yang masih belajar online ya di rumah, insyaallah. Ya, semoga nanti setelah tanggal 27 kita ada pengumuman untuk evaluasi kelas 12 dan 9 yang sudah masuk ini. Nanti semoga ya bisa nyusul insyaallah taala. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita. Ya, masih di bab 23 di akhir bab ya, pembahasan tentang hukuman bagi pelaku sihir ya. Baik, kita baca qala al-mu'allifu rahimahullah taala wa an Jundab marfu'an, dan dari Jundab, ada yang baca Jundab, ada yang baca Jundub bin Abdillah ya radhiyallahu anhu, secara marfu', haddus sahiri darbuhu bisayfi ya. Had ai ukubatuhu, hukuman bagi tukang sihir adalah darbuhu bisayf, ay qatluhu, dipenggal kepalanya dengan pedang ya, artinya dibunuh dia hukumnya. Rawa ya darbuhu bil ha'i wa ta, darbatuhu gitu. Nah, jadi memang hukumannya tegas sekali dalam Islam ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa qala as-sahih annahu mauquf, dan yang benar bahwa ini hadis ini adalah mauquf, bukan marfu ya. Kalau marfu kan terangkat sampai Nabi, kalau mauquf ya berhenti sampai sahabat. Nah, ya, ala kulli hal kalau sahabat menetapkan hukum syariat Islam, apalagi dengan dibunuhnya pelaku sihir ini, tukang sihir ini, ya ini bukan main-main ya, tentunya tahu dari Nabi ya, tentunya diajari oleh Nabi, tentunya pernah dengar dari Nabi, bukan sembarang meletakkan hukum begitu ya. Masya Allah, ini sangat tegas sekali ya. Dan mauquf nih maksudnya min kalami sahabi la min kalami nabi, maksudnya tadi yang saya jelaskan tadi ya, dari perkataan sahabat, berhentinya di perkataan sahabat, bukan perkataan Nabi. Nanti di kelas 12 ada pembahasan tentang mustalah hadis, nah di situ insyaallah dijelaskan tuh. Taiba fi sahihil Bukhari an Bajalata ibni Abadah qala, dan dalam Sahih Bukhari dari Bajalah bin Abadah ya, kata Umar bin Khattab ya, Umar bin Khattab menuliskan surat, aniqtulu kulla sahirin wa sahiratin, untuk menjatuhi hukuman mati kepada setiap penyihir laki-laki maupun perempuan ya. Kata Pak Umar ini ya disampaikan dalam syarah yang lain, Umar memerintahkan jajaran anak buahnya, Umar kan khalifah saat itu ya, memerintahkan gubernur-gubernurnya, kalau ada tukang sihir baik laki maupun perempuan jatuh hukuman mati begitu. Qala faqatalna thalatha sawahira, maka Bajalah ibni Abadah pun ya selaku perawinya ya, beliau mengatakan kami telah menjatuhkan hukuman mati kepada 3 orang penyihir, 3 orang tukang sihir ya. Jelas ya. Wa sahha an Hafsah radhiyallahu anha, dan telah sahih dari Hafsah radhiyallahu anha, annaha amarat bi qatli jariyatin laha saharatha, bahwa Hafsah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anha ya, beliau memerintahkan untuk membunuh budak perempuannya yang menyihirnya. Fakutilat, maka dilaksanakanlah eksekusi mati terhadapnya. Kadzalika sahha an Jundab, demikian pula sahih dari Jundub. Qala Ahmad an thalathatin min ashabin Nabi, berkata Imam Ahmad dari 3 sahabat Nabi. Maksudnya apa? Hum Umar, Hafsah wa Jundub. Dari Umar, dari Hafsah, dan juga dari Jundub, semuanya menetapkan bahwa hukuman bagi pelaku sihir, bagi tukang sihir itu adalah apa? Dibunuh. Dan khusus dalam masalah ini ya, amarat bi qatli jariyatin lah, ini Hafsah memerintahkan untuk dibunuh. Hafsah memerintahkan untuk budaknya yang menyembelihnya itu dibunuh ya. Ini Hafsah tidak melakukan sendiri, maksudnya tidak membunuhnya langsung itu, tapi beliau disebutkan oleh para ulama ya yang lainnya mendudukkan permasalahan ini, beliau meminta kepada Umar bin Khattab selaku khalifah, itu yang yang menyihirku itu tolong dikasih jatuhi hukuman mati karena dia telah benar-benar menyihirku ya. Jadi beliau minta kepada yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman mati, bukan sendiri. Paham ya? Ya, karena ini harus dijelaskan begitu karena ada sebagian orang-orang yang berpemahaman Khawarij ya, mereka melakukan hukuman itu sendiri-sendiri. Jadi makanya kan kita pernah dengar ada orang mabuk
botolnya diambil, pukulkan ke kepalanya, bahkan diperangi, bahkan sampai ada yang membunuh dan sebagainya, ya. Orang mabuk dibunuh dan sebagainya. Ya ini nggak boleh. Kita individu sendiri ini nggak boleh berbuat seperti itu. Itu kedoliman kalau kita lakukan. Yang harus kita lakukan bagaimana? Kita berikan kepada yang berwenang, kita laporkan begitu. Ya karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits yang lain, idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Kalau kalian melihat kemunkaran, rubah dengan tangannya. Ya. Wa illam yastati' fa bi lisani. Kalau nggak bisa dengan lisannya, fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ataful iman. Kalau nggak bisa dengan hatinya diingkari, maka itu adalah apa? Selemah-lemah iman. Kata para ulama, merubah dengan tangan ini yang memiliki kewenangan. Jadi pemerintah, khalifah dan yang semisalnya. Merubah dengan lisan, nah ini kita. Ya, kita melihat ada kemungkaran, kita nasihati, bisa. Atau dengan lisan, sebagaimana para ulama sebagiannya menyebutkan, dengan cara melaporkan, lisan kita melaporkan ke yang punya kewenangan. Pak, polisi itu ada tukang mabuk di sekitaran desa sana, tolong ditindak dengan lisan. Paham? Kalau sudah dengan lisan ternyata polisinya tidak menindaknya, ya kita mengingkari dengan hati. Waliyadzubillah, itu ada yang mabuk dan sebagainya, jangan sampai seperti itu ya. Nah, kita sampaikan pada saudara kita, pada sanak keluarga, ya jangan sampai dekat-dekat dengan orang mabuk seperti itu. Ini paham ya. Jadi kita tidak boleh melakukan hukum had ini secara individu ya. Ada orang itu mabuk, hukumannya cambuk sendiri, nggak boleh. Paham ya, dengan kaidah tadi. Mafhum ya, ini menambahkan sedikit. Tapi faedah dari athar ini yang kita bisa petik, yang pertama bayanu hadis sahiri wa annahu yuqtalu wala yustatabu. Ya, lihat ini kata Syekh Fauzan sangat jelas sekali, tegas sekali. Penjelasan hukum bagi tukang sihir. Apa itu? Dibunuh dan tidak diminta tobat. Ya, maksudnya dibunuh tanpa diminta tobat dulu. Kalau emang dia udah jelas ya pelaku sihir, tukang santet ya, sudah langsung dibunuh tanpa diminta tobat. Tapi ingat, yang melakukannya adalah yang berwenang. Kalau Saudi langsung ditangkap, dipenggal ya di hadapan khalayak banyak ini oleh pemerintah Saudi. Ya kalau di Indonesia, walidzubillah, malah belum lama ada apa namanya perkumpulan para dukun katanya. Masya Allah ya, negaramu ini. Ya semoga kita ya sebagai orang-orang yang beriman yang hidup di Indonesia ini, ya kita harus berusaha agar negeri kita menjadi negeri yang baik. Dan yang kedua, wujudu ta'ati sihri fil muslimina ala ahdi Umar fa kaifa biman ba'dahu. Ya ternyata adanya orang yang melakukan sihir dari ya fil muslimin, dari kalangan kaum muslimin di masa Umar. Maka bagaimana setelahnya? Ya di masa itu aja udah ada, apalagi setelahnya ini ya. Maka tentunya ya selaku kaum muslimin ya kita harus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar agar ya kita bisa memberikan kebaikan pada siapa yang kita bisa memberikan kebaikan pada siapa yang kita mampu memberikannya ya. Nah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik pada kita untuk bisa menjauhkan diri kita dari seluruh jenis kesyirikan dan melaksanakan tauhid dengan sebaik mungkin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dihafalkan ya dalilnya, dicicil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.